Sebelum memulai barongan, masyarakat Desa Kemiren berziarah dahulu ke makam Buyut Cili. Beliau adalah sesepuh dari Desa Kemiren. Makam Buyut Cili terletak tak jauh dari pemukiman warga. Lokasinya di dekat areal persawahan sekitar Desa Kemiren. Untuk tahu lebih detailnya, saya coba bertanya pada salah satu sesepuh Desa Kemiren. Sekarang saya sudah bersama Pak Por. Beliau adalah sesepuh adat Desa Kemiren. Dan saya mau tanya dari BP Kasur tadi sampai Tumpeng Sewu. Jadi bisa diceritakan Pak tentang Tumpeng Sewu itu apa sebenarnya? Oh iya. Apakah 1000 orang atau gimana sih? BP Kasur dengan Tumpeng Sewu itu sudah identik ya, saling melengkapi. Karena BP Kasur itu awalnya itu dari bersih desa. Jadi bersih desa itu bukan hanya luar rumahnya saja. Bersih desa itu luar dalam rumah itu harus dibersihkan. Kenapa itu kasur? Kasur itulah yang mewakili dari dalam rumah itu sendiri. Kalau ada tumpeng sewu, nah ini kalau dihitung, tumpeng itu bahkan lebih dari 1000. Sekarang per kakak, per rumah itu bikin 1 tumpeng. Kalau ini Kemiren ini ada 1000 tumpeng, itu sudah 1000 tumpeng. Padahal per kakak itu ada yang bikin 2, bikin 3 dan lebih dari itu. Belum ditambah orang-orang yang orang dari luar yang ingin partisipasi ikut selamatan di sini, dia pesen tumpeng sama masyarakat Kemiren. Nah itu jumlahnya semakin banyak. Malah nggak cukup nanti jalan ini. Kiri kanan jalan ini nanti tumpengan. Oh gitu. Dan ini Mbak, ini diadakan setahun sekali. Setiap bulan haji di minggu pertama harinya hari Minggu atau hari Kamis itu patokannya. Jadi bulan haji minggu pertama yang lalu di Idul Fitri itu ada namanya Idul Bumi ya. Di bulan Syawal tanggal 2. Jadi hari raya Idul Fitri hari kedua itu ada namanya Idul Bumi ya. Idul Bumi itu arak-arakan ya, dipandu dengan barong di situ karena roh dari acara itu barong sebetulnya. Ya, juga ada tumpeng di situ, tapi tidak begitu dominan tumpeng. Kalau acara ini Tumpeng Sewu ini acara ini ada barongnya juga kan nanti? Nanti ada barong, tapi yang dominan di sini nanti tumpengnya. Oh, gitu. Kalau acara Idul Bumi itu untuk menolak galak. Jadi Idul Bumi itu untuk menolak galak, kalau Tumpeng Sewu ini bentuk syukuran. Jadi waktu Idul Bumi itu konon menurut cerita ada pagebluk istilahnya ya, kalau menurut orang Osing. Jadi pagebluk itu apa ya, semacam wabah ya. Kalau pagi sakit sore meninggal ya, seperti itu. Jadi ada melalui wangsut dari tokoh pada saat itu Kemiren bisa pulih kembali kalau diadakan barong Idul Bumi yang sampai sekarang dilaksanakan. Nah, kaitannya dengan Tumpeng Sewu ini, setelah diadakan Idul Bumi ini sudah pulih ya seperti sedia kala, sekarang ini dilakukan Tumpeng Sewu. Ini bentuk syukuran, diwarnai dengan bersih-bersih. Jadi kita di samping ada meyakini yang secara katakan goib begitu ya, kita harus cari yang secara ilmiah, yang secara logika. Namanya kesehatan itu kebersihan itu salah satu dari pangkal kesehatan itu sendiri. Ya ini yang dilakukan oleh warga Kemiren, makanya ada jemur kasur dan bersih-bersih lingkungan. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu isi tumpengnya itu apa aja sih Pak? Oh, isi tumpengnya kalau tumpeng apa itu, hasil bumi dari masyarakat sini? Isi tumpeng itu ya hanya nasi dan di situ menunya itu pecel pitik. Ya. Pecel pitik itu? Pecel pitik itu ayam panggang ya, yang diurap sama parutan kelapa ya, dari kelapa. Sebaiknya nanti ntar lagi kita lihat aja langsung dan mencicipinya langsung ya Pak ya. Dan itu mungkin
nggak bisa ditemukan di tempat lain. Hanya ada di selain Kemiren. karena itu merupakan ciri khas pecel Kemiren. Itu tadi Pak, saya kan jalan dari ujung jalan sampai naik ke atas itu. Kenapa banyak orang menjemur kasur? Tadi saya baca juga di sini mepe kasur bahasa Jawanya ya Pak ya. Orang tua-tua, ibu-ibu gitu. Dan warna kasurnya tuh sama, hitam sama merah. Nah, apakah mengandung makna tersendiri dari warna itu Pak? Iya. Karena saya tanya beberapa ibu-ibu tadi, nggak ada yang tahu. Mereka cuman taunya melanjutkan tradisi turun-temurun itu aja. Ya, sayangnya di situ ya. Para leluhur kita ini tidak memberikan argumen yang jelas pada anak keturunannya. Tapi kadang-kadang ya ada orang tua ya, salah satu dia menyampaikan secara itu, ya ternyata sampai sekarang paham-paham seperti itu masih kita temukan, masih kita miliki ya. Sebetulnya hitam itu lambang kelanggengan ya, keabadian. Ya. Terus merah itu semangat yang kuat yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi orang Kemiren itu begini, berdoa itu bukan saat kita keadaan sadar begini, tidur pun kita juga bisa berdoa. Dengan cara apa? Dengan alas tidurnya, kasur itu sudah merupakan doa untuk orang muslim agar supaya diberikan jodoh yang langgeng, yang abadi, semangat yang kuat ya. Karena hanya mengandalkan kelanggengan kekuatan jodohnya, tidak ditumpang dengan semangat yang kuat untuk mencari kebutuhan. Bagaimana mungkin keluarga sakinah mawaddah warahmah itu akan tercapai? Sip. Setelah tahu cerita banyak, sekarang saya mau melihat barongan khas Banyuwangi. Ritual barongan Idar Bumi ini dimaksudkan sebagai pengusir bahaya dan bencana di Desa Kemiren. Ritual ini sering diadakan sebelum acara Tumpeng Sewu. Pemirsa bisa lihat betapa ramainya wisatawan dan juga para fotografer yang berlomba-lomba mengabdikan momen ini, termasuk saya. Setelah ini saya akan menikmati Tumpeng Sewu bersama masyarakat Desa Kemiren.